Bu, lihatlah cucumu tertutup selimut. Ini sangat berbahaya. Dia bisa tersedak, kata menantu sambil mengambil sang anak. Semua anakku dibesarkan seperti ini. Tak terjadi apa-apa. Memangnya kau lebih tahu dariku? Ribut sekali. Dia hanya haus, sahut mertua. Saat memberi bubur, ibu mencicipinya dulu. Bu, itu tidak higienis, kata menantu. Semua anakku dibesarkan begini. Tak terjadi apa-apa, jawabnya lagi. Banyak bakteri dalam mulut yang tak bisa ditolak anak-anak. Dia bisa diare dan perutnya tak nyaman. Menantu masih menjawab dengan baik. Ah, baru kali ini aku dengar anak sakit perut disuapi neneknya. Jadi kau pikir aku kotor? Katakan saja langsung, sahutnya. Bukannya aku tak menyukaimu. Itu kata dokter anakku, jawabnya. Dokter, katakan saja kau tak menyukaiku. Semua dokter itu pembohong. Bagaimana dia menghasilkan uang jika tak menakut-nakutimu? Akhirnya ia mengambil sang anak. Apa maksudmu? Lakukan saja sendiri. Aku tak akan menjaga bayi itu. Dasar wanita sok tahu. Seharusnya aku tak berada di rumah ini. Aku membesarkan 3 orang anak dan semua baik-baik saja. Bisa-bisanya wanita muda ini mengajariku, kata mertua. Ya sudah, pergilah dari sini, jawab sang menantu. Bos, ayo makan, kata mertua. Sang suami mengajak istrinya makan, tapi ia menolaknya. Aku memang tak memasak untuknya. Wanita harus membuat makanannya sendiri, sahut sang ibu. Apa maksudmu tak memasak untuk istriku? Tanya sang anak. Tolong beritahu istrimu, aku tak akan merawat anak-anaknya lagi. Aku hanya merawat anakku saja, karena dia lebih tahu dan pintar, jadi tak mau memakai caraku. Jangan halangi dia lagi, jawabnya. Aku tak peduli, kata menantu. Istri akhirnya memasang CCTV di sudut kamar, agar ia bisa mengawasi sang anak sambil beraktivitas di luar kamar. Suami pun bisa mengawasi mereka dari kantor. Kau bilang anak kecil harus diawasi ibunya. Kenapa kau di sini dengan ponselmu? Kata mertua. Tapi menantu menghiraukannya, karena ia bisa mengawasi sang anak dari ponselnya. Melihat mereka berdua duduk dengan tenang, justru membuat mertua biadab ini gelisah. Saat sang cucu makan sendiri, ia menjatuhkan mangkuk makanannya. Saat itu, mertua tiba-tiba keluar kamar dan meneriaki sang menantu sambil menangis. Apa maumu, wanita gila? Kau memang tak menyukaiku. Beraninya kau membanting barang di depanku. Menantu durhaka, buruknya nasibku, teriaknya. Wanita tua bangka ini memang harus dilawan. Akhirnya menantu menjatuhkan semua barang di atas meja. Anakku menjatuhkan mangkuknya sendiri. Aku tak punya kesabaran lagi. Apa maumu? Dia bahkan tak menangis sepertimu. Dasar stres. Ini rumahku, dibeli untukku, dan kau membuat keributan setiap hari, sahutnya. Kau yang stres, wajahmu jelek, sifatmu jelek. Beraninya kau mengakui rumah anakku, sambil berusaha memukul menantunya. Akhirnya menantu pun melawan. Ini rumahku dan dia suamiku. Kau harus sopan di sini. Kau tamu, bukan pemilik rumah ini. Kau punya 2 anak lainnya. Kenapa kau mau di sini? Kau hanya membuat semua orang stres. Jika kau mau tinggal di sini, hentikan keributan ini dan jangan bicara padaku lagi. Apa kau mengerti? Like, subscribe. Jika setuju, mertua begini harus dilawan. Menurut kalian gimana sih cara ngadepin mertua gila begini? Tulis di kolom komentar jika kalian punya pengalaman yang sama. Hari itu sangat panas. Menantu baru saja pulang kerja dan menghidupkan AC, tapi mertua masuk ke kamar dan mematikan AC-nya. Ia terheran karena mertua bilang hari ini tak terlalu panas dan ia harus berhemat, sementara suhu di luar rumah hampir 40 derajat. Kau baru saja kembali, tentu saja panas. Aku di dalam rumah tak merasa panas, kata mertua. Tapi menantu tak menghiraukan dan menghidupkannya lagi. Tapi mertua mengambilnya lagi. Aku sudah tua dan lututku sakit jika terlalu dingin. Apa kau mau menyiksaku? Bentaknya. Ini kamarku. Kau bisa diam di luar, sahut menantu. Apa listrik ini gratis? Penghasilanmu tak seberapa untuk membayar semua ini. Kau tak peduli penghasilan anakku. Berapapun uangnya tak akan pernah cukup untukmu, wanita boros. Aku tak akan memberikan remote ini. Pergilah mandi, sahut mertua, membuat menantunya muak dan meninggalkannya pergi mandi. Saat suami pulang kerja, ia sangat kepanasan dan terheran kenapa AC rumah tak dihidupkan. Ibu pun bergegas mengambil remote itu, tapi menantu merebutnya. Tak usah, jawab sang istri, membuat suaminya bingung. Kata ibu, aku membuang uangmu saat menghidupkan AC. Jadi pergilah mandi untuk menghilangkan panas badanmu, sahutnya. Bukankah ibu sudah menabung banyak uang dariku? Air juga butuh uang. Apa bedanya dengan listrik? Semuanya sama saja, jawab sang anak. Tidak sayang, kau hidupkan saja, sahutnya. Kau bilang kakimu sakit jika terlalu dingin. Jadi tahan saja panas ini bersama-sama. Jangan kau pikir bisa menyalakan AC malam ini, sahut menantu sambil pergi membawa semua remote AC di rumah itu. Akhirnya keesokan hari, saat akan berangkat kerja, mertua membujuk menantunya untuk pergi ke mall saja sepulang kerja, karena di sana ada AC yang lebih dingin dan bisa menghemat pengeluaran jika ia tak menghidupkan AC sendirian tanpa suami. Jadi ia bisa menghidupkan AC bersama suami hingga pagi. Baik, aku akan pergi ke mall setelah pulang kerja, sahut menantu. Berjuanglah dengan panasnya udara di luar sana. Tapi ternyata sampai jam 10 malam menantu belum pulang dan membuatnya sangat kesal. Saat itu ia kembali dengan beberapa box belanjaan besar. Mertua pun panik dan
menanyakan kenapa dia berbelanja begitu banyak. Ternyata menantu juga membeli berbagai macam belanjaan dan mengatakan ide bertuanya sangat bagus. Ia akan menghabiskan sepanjang sore di mall selama musim panas. Jadi mertua tak perlu menunggunya untuk makan malam karena ia akan makan di luar saja. Bu, idemu sangat bagus. Dia sangat menyukainya, kata sang anak. Aku menyuruhnya pergi untuk duduk di mall, bukan menghabiskan uang, sahut sang ibu. Mana ada wanita yang tak berbelanja di mall? Itu namanya naif, sahut sang anak. Bagaimana menurut kalian? Like, subscribe jika kalian setuju cara mereka menghadapi ibu. Komentar untuk mertua licik ini. Siang itu menantu tak kuasa menahan amarahnya lagi. Menantu akhirnya membuang sup ayam buatan mertuanya. Saat itu suami pulang kerja. Mertua langsung membuat drama. Aku tak sanggup hidup dengan wanita ini. Dia tak pernah menghargaiku. Kenapa kau menikahi wanita ini? Aku ingin mati saja, tangisnya di depan sang anak. Ya sudah, sahut sang anak. Apa? Kau melihat wanita ini menginjak harga diri ibumu dan kau membiarkannya saja. Memangnya kau bisa apa tanpaku? Lebih baik aku mati saja. Aku akan melompat. Kalian tak akan pernah bertemu denganku lagi, ancamnya sambil berusaha melompat. Tapi mereka berdua tak sedikit pun menghiraukan, membuatnya semakin kesal. Bu, kau kira aku bodoh? Jawab sang anak, membuat ibu bingung dan terdiam. Aku tahu semua kelakuanmu, sahutnya sambil menceritakan kembali apa yang sang ibu lakukan pada sang istri. Saat ini musim dingin, ibu justru membuka jendela apartemen, membuat suasana rumah menjadi sangat dingin, sehingga menantu menutupnya. Namun ia justru memarahi menantunya. Aku baru saja melahirkan dan ini musim dingin. Aku bahkan tak bisa beristirahat karena anakku terus menangis kedinginan. Lukaku masih basah dan ini membuatku terus ke toilet, sahut menantu. Ah, dia menangis hanya sekali dua kali. Biarkan saja dia merasakan dingin alami daripada terkurung di kamar. Dulu saat masa nifas aku hidup tanpa penghangat ruangan, rumah bocor dan musim salju, suamimu masih hidup. Wanita munafik sepertimu tak bisa menahan penderitaan sedikit pun. Ibu macam apa dirimu, kata mertua. Kita sudah hidup di masa depan. Kenapa kau senang sekali orang lain merasakan penderitaan sepertimu dulu, sahut menantu sambil pergi meninggalkan mertuanya. Tak akan kubiarkan rumah ini tertutup. Ia pun tetap membuka jendela itu kembali. Saat makan siang, ibu mertua hanya membuatkan menantunya bubur bening dan sayur kubis. Menantu pun mengatakan jika dokter menyuruhnya makan lebih banyak daging selama menyusui, dan suaminya juga sudah memberikan sang ibu uang untuk membeli daging. Lebih baik bubur putih dan sayur untukmu. Kau mestinya memikirkan biaya hidup anakmu yang bertambah, bukan meminta makanan enak. Lagi pula kau sudah berhenti bekerja, kata mertua, membuat menantunya penasaran. Ia pun melihat ke dapur sehingga mertuanya panik. Kau membuat sup ayam, kenapa kau tak memberikannya pada? Tanya sang menantu. Ah, ini daging untukku. Aku masuk angin belakangan ini. Suamimu juga. Dia bekerja sepanjang hari untuk kita di musim dingin. Kenapa mempertanyakan makanan yang tak kau buat? Sahutnya. Aku juga berhak makan apapun yang ada di rumah ini. Kenapa makananku berbeda? Tanya sang menantu. Ada beberapa sayur, itu jatah untukmu. Sudah tak bekerja banyak maunya. Kalau kau mau beli saja dan masak sendiri, sahut mertua, membuat sang menantu mengambil sup itu dan membuangnya. Aku sudah merawatnya dengan baik, kata sang ibu. Sangat baik, terima kasih. Bu, jika hidupmu menderita karena ayah, kenapa kau juga membuat hidup orang lain menderita? Kau juga pernah melahirkan. Lihat, lukanya belum sembuh, tubuhnya semakin kurus. Kau justru ingin menyiksanya di sini. Ingat, dia istriku. Jika kau menyakitinya, itu artinya kau menyakitiku juga. Kemasi barangmu dan kembalilah ke desa. Komentar untuk mertua jahat ini. Like, subscribe jika kalian setuju ibu kembali ke desa. Bulan depan menantu akan melahirkan. Ibu mertua menjanjikan ayam kampung lokal selama masa nifas. Lihatlah ibu sangat perhatian padamu, kata suami, membuat menantunya sangat senang. Tapi beberapa hari setelah itu, ibu mertua selalu menelepon dengan suara yang cukup keras di depan menantu, mengatakan ia ingin membeli ayam kampung lokal. Ini terjadi beberapa hari. Mertua akan sengaja menelepon di dekat menantunya, tapi ayam itu tak pernah datang. Akhirnya menantu menelepon suaminya. Akhirnya seorang tetangga, pedagang ayam lokal, datang ke rumah, membuat mertua kaget karena yang memesan itu adalah sang anak. Terima kasih Bibi, ibu mertua saya sangat kebingungan membelinya. Sudah seminggu, tak ada ayam yang datang. Jadi buatkan aku masakan setiap pagi dan sore. Datanglah kemari sebulan ke depan sampai anak ini lahir, kata menantu. Sampai mertua merasa malu. Tak masalah, aku bisa membawakanmu. Kenapa engkau tak meneleponku sebelumnya? Sahut Bibi itu. Aku akan membelikanmu yang lebih segar besok, jawab mertua sambil membawa ayam itu pergi. Aku akan membelikan cucuku baju, nanti akan aku kirim
kirimkan, tapi sekarang tak bisa transfer, jawabnya. Membuat menantu muak. Akhirnya suami mengambil HP ibunya dan mengirim 10 juta. Sore itu, suami mengirim pesan suara di grup keluarga, meminta saudara-saudara untuk membawakan ayam lokal dan menyuruh mereka meminta bayaran pada ibu. Ibu sangat marah. Kenapa kau menyuruhku membayarnya? Kau tak memberi uang. Kenapa aku harus membelikannya ayam sebanyak itu? Jawab sang ibu. Apa kau tak lelah membuat drama? Kau bilang mau membelinya. Sekarang sudah 1 bulan bukan? Mana ayam itu? Tanya sang anak. Dasar kurang ajar. Kau bayar saja semua itu sendiri. Aku akan pulang ke kampung saja. Saat sampai di kampung, ayah menyuruh ibu kembali ke kota karena sepertinya menantunya sudah waktu melahirkan. Namun saat ia sampai di rumah sang anak, ternyata menantunya sudah melahirkan dan berada di rumah sakit seminggu. Saat sampai, ternyata ia disambut bibi, tetangga rumah mereka, yang memasak untuk menantunya hingga cucunya lahir. Astaga, bayi ini sangat berat, sembari menyindir mertua karena ia dibelikan gelang emas. Anakku membelikannya untukmu? Tanya mertua. Tentu saja, darah tak harus berasal dari keluarga bukan? Sahutnya, membuat mertua kesal. Apa yang kalian lakukan jika punya mertua begini? Like, subscribe untuk cara mereka menghadapi ibu. Komentar untuk mertua perhitungan ini. Saat sarapan pagi, menantu hanya makan bubur ayam dan acar, lalu bersiap ke kantor. Saat menantu pergi, mertua langsung mengeluarkan semua masakan. Sayang, ayo bangun, waktunya sarapan, sembari membangunkan sang anak. Namun saat ia sedang makan, sang istri datang karena ada dokumen yang tertinggal. Melihat begitu banyak makanan di meja, menantu pun terheran. Tadi kenapa ia hanya sarapan bubur ayam dan acar? Ibu mertua pun terlihat gelisah dengan pertanyaan menantunya. Ini sisa makanan kemarin yang aku hangatkan, sahutnya. Kemarin kita tak makan daging sapi, jawab menantu. Ibu, apa maksudnya ini? Tanya sang anak. Dengan sangat kesal, menantu pun langsung keluar membawa dokumen itu. Sayang, jangan marah, teriak suami sambil mengejar istrinya. Ini tidak terjadi sekali 2 kali, aku sudah bilang. Jangan bermain-main denganku, jawab sang istri. Aku akan memberitahu ibu nanti. Sekarang pergilah ke kantor. Nanti malam aku akan menjemputmu untuk makan malam di luar, kata suami. Ternyata istri juga ingin memberi kabar baik, tapi ia akan mengatakannya nanti malam. Saat pulang kerja, mereka berdua membawa begitu banyak belanjaan. Itu membuat ibu kesal dan menarik sang anak. Ini baru awal bulan, kau membiarkan wanita itu belanja sebanyak ini, kata sang ibu. Akhirnya suami memberitahu ibunya jika sang istri sedang hamil. Mertua yang awalnya kesal langsung berubah karena ia memang menunggu momen ini. Ibu pun menjanjikan uang kompensasi hamil sebesar 100 juta pada menantunya. Namun, seperti biasa, sang istri ragu karena uang itu dikirim melalui aplikasi WeChat dan itu bisa di-cancel kapan saja oleh pengirim. Akhirnya suami melihat transferan sang ibu yang sengaja di-cancel. Ia pun mengirim pesan pada sang ibu. Aku telah menelepon ayah untuk menjemputmu, kembalilah ke desa. Menurut kalian bagaimana cara menghadapi mertua munafik ini? Subscribe untuk cerita mertua selanjutnya. Hari itu ibu mertua benar-benar heran karena ia tak ditawari makan oleh menantunya. Ternyata istri menerapkan perkataan suaminya, mulai hari ini perlakukan ibu seperti ibumu sendiri. Sudah jam 10 pagi, ibu mertua berusaha membangunkan menantunya. Aduh, aku ngantuk sekali, nanti aku bangun sendiri, sahut menantu. Siang itu, menantu sedang bersantai di sofa. Saat ibu mertua lewat membawa cucian, ia pun menitip beberapa pakaiannya pada mertua. Saat makan siang tiba, menantu memberikan mertua daging bekas gigitannya karena ia tak menyukai daging itu, membuat mertua kesal dan akhirnya tak jadi makan. Apa aku keterlaluan? Tanya istri pada suaminya yang hanya tersenyum. Saat mertua ada di bawah apartemen, menantu menyuruhnya untuk mengambil paket. Ibu pun membawa tumpukan paket itu ke atas. Saat malam tiba, menantu merasa lapar. Ia pun membangunkan mertuanya untuk membuatkan mie instan. Tapi karena muak, ia pura-pura tak mendengarkan itu. Keesokan harinya ketika sang anak akan berangkat kerja, ibu tak kuasa lagi dan menarik sang anak untuk bicara. Kau lihat dia sudah dewasa, kenapa kau membiarkannya serakah dan rakus? Sepanjang hari hanya makan dan tidur saja. Aku harus melakukan banyak hal untuknya, kata sang ibu. Bu, bukankah itu yang kau inginkan? Diperlakukan seperti ibunya sendiri. Jangan lupa, dia dibesarkan dengan kasih sayang dan pengasuh. Selama ini dia menghormatimu, tapi setiap langkahnya hanyalah kesalahan di matamu, sahut sang anak. Apa kalian setuju dengan cara suami menyadarkan ibunya? Like, subscribe jika setuju. Komentar cara menghadapi mertua begini.